Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsana kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa fi sanadil muttasilin al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi wa barakatuhu fi Masyarakat muslimin rahimahullah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya saya hormati Fadil Haji Abdul Hamid Bapak Ismail Pak Zaini Raisul Masjid Bapak hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat keterwakilan Allah Subhanahu wa taala pagi ini kembali kita dipertemukan di masjid ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadirin dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di mana syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhir suratul Fatihah. Ya Syekh Mansur bin Aslam Yazid Muhammad Yazid Muhammad. Ya Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Bab Tsani fi Awsafil Iman al-Kamil. Bab yang kedua di dalam memaparkan tentang sifat daripada iman yang sempurna. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Shaykhan wa Nasa'i. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Makanya kadang-kadang ada orang ketika mengartikan hadis secara bahasa la yu'minu, tidak beriman. Tapi ulama ketika mensyarahkan bukan tidak beriman, tapi belum dianggap sempurna iman seseorang. Kadang-kadang kan ada sekarang itu orang hadis keterleknya begitu, ya begitu aja. Dia nggak lihat syarah penjelasan dari para ulama-ulama hadis. Jadi belum sempurna iman seseorang di antara kalian kata Rasul, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada bapaknya, anaknya, dan sekalian manusia semua. Ini hadirin rahimakumullah, pesan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita masih lebih mencintai anak kita, istri kita, ataupun siapapun manusia, kecintaan kita kepada mereka melebihi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka iman kita berarti belum dianggap kamil, belum dianggap sempurna iman. Ya, maka dikatakan fa inna man ahabba insanan sawa'a fi hawa. Karena manusia itu ya, ketika dia mencintai manusia, maka dia akan segera memenuhi segala keinginan orang yang dicintai. Itu kalau orang cinta begitu. Kenapa juga dikeluarin? Orang tuh lagi jatuh cinta begitu. Kemana juga dijabani. Makanya kadang-kadang orang, kalau kata pepatah, orang laki itu ada kuburnya kedua. Kubur kedua biasanya umurnya umur berapa itu? 50-an. Lagunya kayak ABI lagi terbiasa begitu. Makanya kadang-kadang kalau udah datang cintanya sama perempuan, itu dilupa tuh anak bininya. Ingatnya pasti itu aja. Karena orang kalau dia sudah mencintai seseorang, itu kemauan dia untuk segera memenuhi apa kemauannya. Dia minta apaan? Dikasih. Anaknya minta nggak dibeliin, tapi kita apa dikasih? Gitu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan begitu. Ya belum dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian, sehingga Rasul lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan sekian manusia semuanya. Makanya Rasulullah SAW hadirin ketika hijrah ke Madinah itu kan
Kalau orang bukan karena cinta sama Rasul, dia nggak bakal mau hijrah ke Madinah. Kenapa? Dia harus ninggalin rumahnya yang telah dia tinggalin puluhan tahun, mungkin bisa ratusan tahun dari keturunan-keturunan. Dia harus tinggalin ternaknya dia dan barang-barang yang dicintai. Bahkan kadang dia meninggalkan keluarga dia yang belum bisa memeluk agama Islam, ataupun sudah memeluk agama Islam tetapi masih belum bisa hijrah ke Madinah. Itu Rasulullah SAW. Jadi kecintaan mereka kepada Rasul itu luar biasa. Makanya Rasul suruh ngapain, dikerjain oleh mereka. Itu makanya iman sahabat-sahabat Rasul dulu luar biasa sempurna. Kalau kita mungkin kalau hidup zaman Rasul, ya, disuruh hijrah, kita mikir, terakan belum berapa pintu, ya, belum tanah, disuruh hijrah, tinggal gitu semua. Suruh bawa apa? Bawa yang sebisanya kita bawa. Kenapa mereka melakukan itu? Karena kecintaan mereka kepada Rasul. Apa yang Rasul perintahkan, mereka laksanakan. Nah ini hadirin rahimahumullah. Ketika perang Uhud kita lihat bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasul, itu sampai mereka rela menjadi tameng, ya, tameng. Sehingga ya kalau nggak ditamengin, Rasulullah udah pada nancep tuh panahan di badannya beliau, sampai gigi beliau patah ketika perang Uhud. Sampai dikabarkan beliau sudah meninggal dunia akibat dahsyatnya serangan pasukan Quraisy pada saat itu. Ya, panglima perangnya Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid memang orang yang luar biasa. Dia punya otak yang di atas rata-rata sahabat yang lain. Makanya ketika dia masuk Islam bareng sama Amr bin As. Ya, Amr bin As karena memang ya kawan-kawan dia udah masuk Islam semua. Akhirnya Amr bin As masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam. Dia masuk Islam tuh ketemu di jalanan. Dua-duanya lagi mau ke Madinah. Dia kata, lu mau ke mana? Gua mau ke Madinah. Lu juga mau ke Madinah, mau ngapain? Mau ke Madinah aja. Padahal dua-duanya ketemu mau ngapain? Dua-duanya mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasul. Dua-duanya masuk Islam. Walaupun dia masuk Islam belakangan, tapi Amr bin As Rasul udah bilang, ketika terjadi perang melawan Romawi, itu kan ada 3 orang sahabat yang gugur menjadi syuhada. Di antaranya Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal. Maka kemudian jabatan panglima perang ketika perang melawan Romawi itu diserahkan kepada Khalid bin Walid. Dia merupakan salah seorang di antara pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka makanya ketika Islam kalah waktu perang Uhud, itu kan karena kecerdasan Khalid bin Walid. Dilihat orang Islam tukang panah di atas turun semuanya dari bukit, ya. Dia lihat tadinya dia mau pulang kabur, pas dilihat pasukan panah pada nggak mentaati perintah Rasul. Rasul bilang apapun yang terjadi jangan pernah ninggalin pos kalian. Di situ. Tapi yang terjadi mereka melihat ghanimah itu harta rampasan perang ditinggalkan banyak, ada berebutan satunya bagian. Nah disitulah ya, dilihat Khalid bin Walid nya, wah ini kesempatan nih. Ya, akhirnya kemudian mereka bisa melihat itu bukit, akhirnya kemudian mereka bisa mengumpul pasukan kaum muslimin pada saat. Nah itu sahabat mereka demi kecintaan mereka kepada Rasul, mereka rela menjadikan badan mereka sebagai tameng untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Jiwa, raga, harta semuanya kalau buat Rasul dikeluarkan. Abu Bakar ketika dibawa Rasul, lihat ya, lubang-lubang ditambal pakai kakinya, pakai tangan sampai ini digigit ya, sama kalajengking itu sampai bengkak ya, sampai dia nangis keluar air mata. Rasul ngerti kenapa ya? Pas dia ternyata dia digigit oleh binatang yang bisa, lalu kemudian diobati oleh Rasul. Itu sampai kayak begitu kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Makanya kita ya kecintaan kepada Rasul aplikasinya apa? Penerapannya adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasul. Kita kerjakan apa yang menjadi kesenangan Rasulullah SAW. Karena begitu orang tuh, kalau dia demen sama orang, itu kesenangan orang itu pasti dia tahu dan akan diikuti kesenangan. Ya begitu. Yang tua-tua kan dulu pernah muda juga kan begitu. Pasti apa kemauan pacarnya dulu sebelum jadi bininya sekarang itu apa dia mau?
dibela-belain biar gimana juga. Nah, itu hadirin rahimahullah. Rasulullah beliau suka puasa Senin Kamis, berarti kita mesti ikutin gayanya Rasul. Apa yang Rasul suka, apa yang Rasul cinta, itu kita disuruh ikutin. Ketika kita bisa mengikuti itu semua, maka berarti kita bisa menanamkan cinta kita kepada Rasul melebihi cinta kita kepada anak dan istri kita semua. Nah, itu hadirin rahimahullah. Ini pesan dari Rasul. Ya, kalau kita ingin beriman yang sempurna, salah satu diantaranya adalah kita harus lebih mencintai Rasul dibandingkan dengan cinta kita kepada bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita semua. Itu hadirin rahimahullah. Makanya dulu ketika dalam riwayat Rasul pernah bersabda pada sahabat, kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Makhlum. Akhirnya sahabat itu kan ketika dengar hadis Rasul ini, perintah Rasul, mereka beda pendapat. Soalnya ada dua kelompok. Ada yang satu, Rasul nyuruhin kita jangan sholat asar kecuali di kaum Bani Makhlum. Tapi sekelompok sahabat yang lain tidak setuju. Kalau kita nungguin sholat asar nyampe Bani Makhlum nggak bakal nunggu, pasti udah keburu maghrib. Akhirnya ketika mereka memahami hadis Rasul tadi, perintah Rasul, mereka terpecah menjadi dua kelompok. Yang satu sholat asar langsung saat itu. Kenapa ya? Karena menurut mereka kalau kita paksain sholat asar di Bani Makhlum itu pasti maghrib, nggak bakal keburu. Tapi yang nggak bisa, ini Nabi yang nyuruh. Ya. Makanya hadirin rahimahullah, ya, memahami hadis. Ya sekarang kita banyak tuh masalah hadis sering pada beda pendapat. Yang usah sekarang, zaman Nabi aja udah banyak beda-beda paham. Itu Nabi masih ada. Apalagi sekarang Nabi udah nggak ada. Zaman Nabi masih ada sahabat begitu. Padahal kan gampang tinggal tanya Nabi gimana urusan dengan ada. Mereka beda pendapat memahami hadis Rasul tadi. Perintah Rasul begitu, sembahyang asar di sana. Tapi sahabat yang lain, kalau kita maksain di sana, nggak keburu maghrib, mesti sembahyang duluan di sini asar. Ya, ketika kemudian berangkat ternyata betul, nyampe Bani Makhlum asar udah habis, udah nyampe sana maghrib. Ya, udah sampai sana maghrib. Lantas gimana? Akhirnya ngadu Nabi ini gimana urusannya? Ya kan? Ya Rasul, tadi sekelompok udah ada yang sembahyang asar duluan, sedangkan sekelompok lagi belum sembahyang asar. Karena memang Nabi perintahnya jangan sembahyang asar kecuali di sini. Akhirnya kata Nabi apa? Mereka yang ijtihad, yang ijtihad itu yang udah sholat asar dulu kan mereka mengambil ijtihad sendiri. Itu mereka betul dapat pahala dua. Sedangkan mereka yang ikutin aku tuh sembahyang asar di sini itu dapat pahala satu. Itu kata Rasul. Jadi dua-duanya dapat pahala. Kadang-kadang memang sekarang ada yang begitu memahami hadis Rasul. Inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pokoknya udah sesat aja dah semuanya udah. Kalau yang bid'ah itu kan hal-hal kayak begitu. Hadirin rahimahumullah. Ya, pemahaman itu, pemaparannya kan luas. Zaman Nabi aja udah pada sahabat aja beda dalam memahami hadis Rasul. Apalagi model zaman sekarang. Jadi biasa-biasa aja. Ya jangan kebangetan. Begitu banget memahami secara bahasa. Makanya mereka yang memahami secara bahasa internet, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Ya salah seorang di antara dia tidak beriman dianggap sebelum dia mencintai Rasul melebihi cinta dia kepada anak ini. Nah repot kalau kita begitu. Semua kita nggak beriman. Kenapa? Kita jarang yang mau kayak begitu. Misalkan lagi maulid Nabi ini untuk mencintai Nabi, kira-kira kita kalau nyumbang berapa duit? Ya. Ya. Kecintaan kita sama Rasul, sama kecintaan kita sama anak bini kita lebih gede mana di situ? Nah di situ kelihatan. Maka kalau pengertian tidak beriman, repot. Maka dikatakan belum sempurna, tidak sempurna iman. Maksudnya begitu. Salah seorang menyatakan sehingga aku lebih dia cinta. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Dan di antara ciri
atau sifat daripada iman orang yang sempurna itu adalah sebagaimana yang disabdakan Rasul sama dari Anas bin Malik, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah ini hadirin rahimahullah. Jadi kita disuruh mencintai saudara kita yang muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah ini hadirin rahimahullah. Repot itu. Makanya Rasulullah SAW bisa membina umat Islam di kota Madinah melalui apa? Ini melalui hati. Kenapa Islam di Madinah kemudian menjadi besar dan kuat? Itu karena Rasul mampu menanamkan ukhuwah Islamiyah yang luar biasa di kalangan mereka. Kecintaan seorang sahabat terhadap saudaranya yang muslim itu melebihi kecintaan dia kepada diri sendiri. Bayangkan, dia punya bini dua dikasih sahabat Muhajirin itu. Dia punya tanah 1000 meter dipecah dua, 500 buat sahabatnya dari Muhajirin. Dia punya ternak berapa ekor itu dipecah dua. Itu kan berarti dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Kalau sekarang kita bisa gitu. Makanya Islam itu susah dibuat bersatu ya begitu. Pada jalan masing-masing. Udah nggak ada lagi rasa cinta kepada saudara muslim, akhul muslim kalbunyan yashudu ba'dhum ba'dhan. Itu yang harus ya, kita ini orang Islam, sesama muslim itu mestinya kuat seperti satu bangunan yang menopang satu dengan yang lain. Harusnya begitu. Tapi yang terjadi umat Islam sekarang masing-masing saling perang, ya, saling mengatakan mereka yang paling benar. No, dia salah semuanya. Nah kalau Islam sudah seperti itu, tidak ada ukhuwah Islamiyah di dalamnya, maka mana mungkin Islam akan bisa kembali berjaya di atas muka bumi. Yang harus ditanamkan itu. Makanya Rasulullah berhasil menanamkan persaudaraan yang pertama kali beliau lakukan ketika beliau berada di Madinah, ya, di saudara-saudara itu semua. Tujuannya apa? Ketika mereka kuat, persaudaraan mereka rapat, maka tidak ada orang-orang dari luar Islam yang bisa mengotak-ngatik mereka. Ketika persatuan mereka kuat, dari luar tidak akan bisa masuk untuk memecah belah mereka. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah ini kecintaan seseorang terhadap saudaranya muslim itu meliputi ya kesehatan. Dia sehat, dia pengen juga saudaranya sehat. Ya. Dia sukses, dia pengen juga saudaranya sama seperti dia sukses dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Nah sekarang kita kadang-kadang terjadi apa? Kita kadang-kadang nggak usah sama orang lain, kadang-kadang mau saudara aja, ya kayak gitu. Yang nggak jauh-jauh ke orang lain. Ya walaupun kita sebenarnya ke orang lain, walaupun sesama muslim itu saudara. Kan kalau sama saudara kerabat kan lebih mantap lagi katanya. Itu kadang-kadang sama saudara aja begitu. Sama saudara berantem begitu. Ya lihat saudaranya makan dikit, temannya empet aja. Ini yang terjadi. Bagaimana Islam bisa kuat kalau kita ini sesama orang-orang Islam tidak membina persatuan yang kuat di antara kita. Itu makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman seorang bisa sempurna ketika dia bisa mencintai saudaranya yang muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya kalau diibaratkan sekarang begini, ada saudara kita nih, kita lihat kalau misalnya malam tengah punya motor kita ada dua. Kira-kira kita mau nggak kasih dia itu? Terus ya, punya motor dua ada dua. Bagi dia ada, mau nggak gitu? Mikir gitu ya, kenapa itu kali nyari begitu? Yang beli, misalnya beli dia senang banget. Tuh dia, kita tuh belum bisa begitu. Sahabat Madinah, dia sahabat Ansar kan begitu. Dia punya rumah, dia punya ternak, apa bini, diceraiin atau dikasih, sampai kayak gitu. Itu kan luar biasa kuatnya kecintaannya terhadap
dicuci itu bekas kita dulu. Ada tuh orang Islam begitu modelnya. Ya, Islam jamaah dulu begitu. Sekarang si LDI tahu masih begitu berkarya. Yang mudah-mudahan sudah kagak. Tapi itu hadirin rahimahumullah. Orang Islam itu kita dikata najis. Dicuci. Ada yang setiap kali Islam bilang sekarang LDI nggak tahu pahamnya masih begitu berkarya. Belum tahu mudah-mudahan udah berubah nggak kayak begitu. Ya, kita ini sama selama tauhid kita sama, rukun Islam kita, rukun iman kita semua yang sama, udah saudara. Jadi kalau masalah kayak sembahyang beda-beda, ada yang pakai kunut, ada yang kagak, ada yang tarawihnya 20, ada yang 8. Sebenarnya hal seperti itu nggak usah kemudian menjadi sesuatu yang diperpanjang. Ya, tapi tetap kita makanya dalam salat tarawih 20 rakaat. Jangan amulan kayak begitu aja udah salat tarawih gimana aja ya. Fleksibel giliran 8, giliran 20. Nggak bisa begitu. Kita punya keyakinan gimana? Ya sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis. Sayyidina yang pertama kali bikin bid'ah salat tarawih berjamaah kan Sayyidina Umar. Nikmatul bid'ah azim. Ketika Ubay bin Ka'ab disuruh untuk jadi imam salat tarawih, lalu Umar bilang, nah ini baru ini bid'ah. Sebaik-baik bid'ah nih yang paling nikmat yang begini. Nikmatul bid'ah azim. Itu kan ya, dalam Sahih Bukhari ada cerita Umar yang ngomong nih bid'ah yang paling enak nih yang salat tarawih ada imamnya 20 rakaat. Artinya ya, ada yang 8, ada yang 20. Nggak usah jadi berantem udah. Baik-baik aja. Cuman kita jangan ikut-ikutan yang ada 20 nih 20. Oh 8 boleh nih kan. Kalau orang kita kan begitu. Kalau urusan ibadah mau nih yang enakan. Kalau ada aja dagang gampangan pasti boleh 8. Boleh sih boleh tapi kita nggak pakai yang itu, kita pakai yang mana? Kita pakai yang 20. Karena apa? Kita mau beda-bedain ulama kita dari dulu. Tapi kalau ada mau 8 kita serah bisa dia. Jangan tembak-tembak dia bilang 8 dia bilang 8 jadi 20. Itu hatinya jamaah. Jadi hal-hal kayak begitu nggak usah menjadi satu yang dipertajam macam-macam itu. Model gaya sembahyang yang beda-beda macam-macam. Karena orang sembahyang kalau sembahyang kaki kita dipijak-pijak tuh, ya. Katanya ngarapatin barisan dipijak, kelingking kita dipijak lagi. Kita makin keluar dipijak lagi nanti merangkang mati sembahyang. Ada yang kayak begitu kan. Karena untuk jempol kita nggak cantang nanti kelingking, ya cantang ini kita ketawa juga. Jadi ada yang model begitu. Nah tahu itu dia dari mana istighfarnya. Tapi kan kalau dalam al-majmu' itu kan orang itu kalau ngerapetin soft itu kan yang disuruh rapetin bahu sama tumit nempel gitu kan. Bahu sama tumit. Cuma kadang-kadang kita kan begitu sih. Sembahyang orang yang mengapa? Kalau masih ada tempat kasih kosongin kasih masuk biar rapet sembahyang. Itu hadirin yang kadang-kadang sembahyang tarawih itu suka begitu saya lihat orang sembahyang tarawih di sini ada kan ada lagi diam sebelah-sebelah. Ada lagi dia semua. Tahu dia sampai kemana nyamuk itu? Ya, dipikir kan masih kelihatan sih masih kelihatan. Tapi kan mestinya kan rapat ke depan. Kenapa dia deket tiang sebenarnya? Memang dia mesti dari dia harusnya memang belum aja. Paling laku dia apalagi sebenarnya juga datang jam 10:30 di pojokan dekat tiang. Mau ngapain di depan itu sok panjang yang enggak bisa begitu. Nah itu hadirin rahimahullah. Jadi permasalahan yang ada iya itu nggak usah dipertajam semua. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Ya udah Imam Malik nggak kunut kan dia. Imam Syafi'i kunut, padahal guru sama murid. Iya, guru sama murid ya. Tapi biasa-biasa aja. Imam Syafi'i dan Imam Malik banyak pertentangan, banyak hukum yang nggak cocok dia. Ya, banyak hukum yang nggak cocok. Tapi namanya guru murid tetap ada. Ya, tetap hormat kan masing-masing. Imam Syafi'i, Imam Malik guru. Ya, Imam Malik Syafi'i muridnya, Imam Malik tahu pinter. Ya, tapi dua-duanya masing-masing aja kenapa kita sekarang yang begitu? Mereka orang Muhammadiyah nggak begitu menurut. Kalau orang-orang itu begitu. Ya, dulu sering pada bentrok. Tapi sekarang Muhammadiyah itu udah jarang bentrok masalah kunut subuh. Udah pada akur. Kenapa akur? Banyak yang kagak sembahyang subuh soalnya jadinya. Lagi orang ada yang kagak sembahyang subuh yang udah kasih kunut kagak sembahyang. Kita hatinya lagi. Jamaah makanya sifat imam yang
sempurna ketika kita bisa mencintai saudara kita melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Artinya sama lah ya, kepada Rasul begitu. Tidak sempurna iman seorang sebelum aku lebih dia cintai daripada semua manusia. Lalu tidak sempurna iman seorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah itu hadirin rahimakumullah, sahabat begitu. Pernah satu ketika Nabi dikirimin para kambing. Padahal Nabi Muhammad tidak punya makanan, dikirimin para kambing ke tetangga. Sampai di rumah Rasul, kata Rasul, kesianan tetangga kita ya, nggak punya makanan. Padahal Nabi ada makanan itu dikasih lagi kepada tetangganya lagi. Kata tetangganya, sebenarnya tetangga juga begitu, makanan nggak ada, tapi mereka mikirin saudara yang lain. Sama siang udah kasih dia tidak. Kita sih masih lumayan, kasih yang susah, kasih lagi. Akhirnya kata yang dikasih, kasih sama. Akhirnya itu para kambing muter berapa rumah sampai mentok-mentoknya di rumah Nabi lagi itu para kambing. Muter-muter. Ya. Kalau gimana saking peduli perhatian apa saudara itu kayak begitu. Makanya kalau orang dulu itu masih jalanin kalau masak sayuran, kalau ada dibawain tetangga tuh pakai mangkok, dibawain tetangga. Dulu tahun 80-an masih berasa gitu. Sekarang ada kan? Ya. Ya Nabi udah bilang kalau masak sayur banyakin air, biarin deh isinya air semua. Ya, kenapa dia bawain tetangga? Maksudnya buat apa itu? Untuk mempererat silaturahmi, persaudaraan, itu yang Nabi amalkan. Bukan masalah isinya, makanya Nabi bilang kalau masak sayur banyakin airnya. Ya kan kita bawain sayur asem semangkok. Ya, ninjoin menatu. Dia pakai sepotong doang kecil nangka. Jadi gimana? Ini air dulu kan? Nabinya begitu. Bukan masalah saya, tapi tujuan dari itu adalah untuk mempererat silaturahmi umat persaudaraan di antara umat Islam, para tetangga. Itu yang diharapkan Rasul. Tujuannya bukan masalah makan dikit atau banyak atau isinya, bukan. Masalah mau berbagi, itu yang Rasul harapkan. Nah itu orang dulu tuh tahun 80-an ya sonoin. Itu masih jalan tuh kalau masak sayur asem ya. Ada bawain tetangganya, dan tetangganya masak lagi, dibawain lagi sama-sama masak sayur asem ya. Tukaran itu dia, sayur asemnya, ini sayur asem. Dari dibawain sayur asem, dibawain sayur asem. Ya karena sama-sama saling berbagi. Sekarang ada ya orang sekarang kayak begitu. Nah itulah hadirin rahimakumullah. Berarti persaudaraan di antara kita itu makin lama makin tipis. Makanya kalau kita mau mempererat hubungan lagi, makanya kadang-kadang ada tetangga sama tetangga nggak kenal sebelahnya. Ya. Dia nggak tahu itu tetangganya siapa, emang dia nggak pernah bergaul, keluar juga kaya. Tapi giliran tiba juga dia baru ke masjid kan gitu repot terus. Jadi itu hadirin rahimakumullah. Kalau kita mau itu bawa itu tetangga kita, siapa tetangga kita orang baru bawain dari siapa? Dari siapa? Kan pasti kalau kita dibawain begitu, kita nggak enak. Dia rajin banget. Hampir 3 hari sekali kita dikirimin makanan. Pasti yang ada di dalam pundak kita. Kapan-kapan kalau kita masak, kalau kita ada rezeki, kita kirimin juga buat dia. Pasti begitu. Kalau yang agak begitu merasa pelit itu orang. Dibawain belum ada pikiran buat ngasih lagi merasa pelit. Paling pasti kan ada tertentu. Pasti gue pengen dia bawa. Nah itu coba itu dijalanin lagi tuh. Orang dulu pengajian jarang, dikit ya. Tapi mereka pakai itu yang diajarkan. Kalau sekarang pengajian banyak di mana-mana, apalagi ibu-ibu Senin, Selasa, Rabu nyampe hari itu ngaji full, tapi malah ngelawan dulu tetap kan gitu. Itu hati Allah di ngaji Al-Quran. Itu hati jamaah yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak saya itu mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Itu ya, salah satu aplikasinya, penerapannya. Coba kalau kita masak, bawain saudara kita, tetangga kita dan lain sebagainya. Itu aja dulu udah jalannya. Gak usah yang main-main. Gak usah punya motor dua kita kasih tetangga kita atur lah kata mungkin lah. Masak bagi. Kalau kita misalkan kerjanya udah enak, kita ada tetangga kita, ya, anaknya banyak, anak yatim lagi belum ada yang kerja. Wah tempat kita ada lowongan, masukin kita bantu. Itu kayak begitu. Yang dibilang, wah itu bersaudara. Nah kita hasil yang paling kecil tadi kita cobain lagi. Yang orang dulu sering jalanin kalau masak
bagi-bagi tetangga, karena itu memang dari dulu memang sudah diajarin oleh Rasulullah SAW. Kalau itu bisa kita jalani, maka antara tetangga itu akan akrab. Berapa itu beli sayur asam di pasar minggu 5.000, banyak banget 5.000. Yang airnya 30 liter pakai sekarang. Yang penting ada bukan masalah apa. Nggak lebih banyak dia kan amal puas. Saya juga bisa masak soalnya. Jadi begitu, saya tahu saya rasa masakan yang mana aja. Garam cuma itu doang capek. Bawang, garam, bulat dah, rampas sedikit, cepurin, udah dia minum. Kalau udah mendidih masukin tuh sayurnya. Kalau udah lama tinggal cobain, udah pas belum. Saya rasa paling gampang begitu. Kalau zaman dulu sih masih banyak kebun, sekarang udah susah kebun. Nah pasar minggu dekat, ini aja lonceng 5.000 banyak tuh saya rasa. Itu bagi-bagi tetangga. Itu salah satu penerapan bagaimana kita bisa mencintai saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau kita makan saya rasa, tetangga kita juga saya rasa. Kita makan durian, tetangga kita bawa nih. Coba kita kalau makan durian, kira-kira tetangga kita itu lagi ya? Ya, bau dia doang. Itu makanya kata yang makan ada orang di grup makannya di sini aja dah, makan jangan makan dulu. Saya kan enak kalau makan dulu kan. Ya kebahagiaan itu. Ya kadang bini kita aja gitu. Kita akan mau kita makan dulu dan dia salah kalau kita kok makan dulu ya kan ada bawa-bawa ada kan. Yang ada jadi panitia boleh kurang. Dia tahu nih tangan kita berdurian. Makanya itu hadirin dari jamaah yang Allah Subhanahu. Jadi kita kalau ingin menjadi mana sempurna, salah satunya di antaranya dua hal itu tadi. Ini masih banyak lagi tuh penjelasan dari Rasulullah dalam hadis beliau bagaimana kita menjadikan iman kita bisa mengoptimalkan iman kita memaksimalkan bagaimana biar iman itu bisa sesempurna mungkin. Walaupun mungkin nggak bisa 100%, tapi kita berusaha untuk meningkatkan kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dari Allah Subhanahu wa taala kita itu berdoa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang bermanfaat dan kita dari dosa kita disampaikan kita itu bisa berhasil kita dari Allah ziarah makam Nabi Rasulullah SAW dan kita mengkelak kalau meninggal dunia Allah berkata pada Rasul Khatimah bisa berkata dari Allah Muhammad Rasulullah tilka niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.